Anugerah pertama yang dikaruniakan Allah ialah keberkahan yang dilimpahkan kepada keluarga Halimah tempat Muhammad disusukan. Padahal sebelum kedatangan Muhammad di tengah keluarga mereka, mereka hidup dalam keadaan serba kekurangan. Ketika Muhammad berada di tengah-tengah mereka, rezeki mereka berlimpah yang datang dari ternak gembalaan mereka. Lagi pula, sebelum itu air susu Halimah kering, tetapi setelah ia menerima Muhammad sebagai anak yang akan disusukannya, tiba-tiba air susunya mengalir secara berlimpah. Sehubungan dengan kemuliaan yang dianugerahkan Allah kepada Muhammad ini, seorang penyair sufi bernama Al-Bushairi mengatakan dalam kasidah Hamziyahnya, bila mana Tuhan menundukkan orang-orang kepada orang yang berbahagia, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Selanjutnya hal itu disusul pula dengan peristiwa pembedahan dada Muhammad yang dialaminya guna mengeluarkan tempat bercokolnya setan dari dalam dadanya. Hal ini bukan merupakan sesuatu yang ajaib bila dikaitkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa menganggap mustahil hal-hal tersebut, berarti jangkauan pandangan akalnya pendek sekali, dan tidak mengetahui sama sekali tentang kekuasaan Allah. Pada hakikat, peristiwa-peristiwa yang bertentangan dengan hukum alam yang timbul dari diri para nabi bukanlah merupakan hal yang aneh atau hal yang baru. Antara irhas, pertanda kenabian, yang dilimpahkan Allah kepada Muhammad ialah dijinakannya mega untuk Muhammad sewaktu dia mengadakan perjalanan niaga ke negeri Syam. Mega selalu menaunginya dari sengatan sinar matahari musim panas. Hal itu hanya dialami oleh dia sendiri, dan tidak ada seorang pun di antara rombongan kafilahnya yang ternaungi. Demikianlah diceritakan oleh Maisarah, pembantu Siti Khadijah, yang mendampinginya dalam perjalanan tersebut. Hal inilah yang mendorong Siti Khadijah berani melamar Muhammad untuk menjadi suaminya. Siti Khadijah merasa yakin bahwa Muhammad akan memiliki perkara yang agung di masa mendatang. Tatkala berita kenabian sampai kepadanya, ia adalah orang pertama yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini Siti Khadijah secara spontan menampakkan reaksi keimanannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa menunggu-nunggu pertanda kenabian lainnya seperti akhlak-akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi dan mukjizat-mukjizat lain yang pernah didengarnya. Di antara anugerah lain yang dilimpahkan Allah kepada Rasulullah ialah batu-batuan dan pohon-pohon dapat mengucapkan salam kepadanya. Bila mana Rasulullah bermaksud buang hajat, buang air besar, dia pergi jauh hingga bangunan kota maka tidak kelihatan, lalu dia mencari tempat di lereng bukit atau lembah yang sepi guna buang hajat. Pada saat itu tiada sebuah batu dan pohon pun yang dilewatinya yang tidak mengucapkan, "Essolatu wassalamu alaika ya Rasulullah." Semoga solawat dan salam terlimpahkan kepada dirimu, wahai Rasulullah. Pada saat yang sama dia menengok ke kiri dan ke kanan serta ke belakang untuk mengetahui siapa yang mengucapkannya, tetapi dia tidak melihat seorang pun. Hal ini diceritakan Rasulullah sendiri sewaktu ia menceritakan kejadian-kejadian yang telah dialaminya. Tidaklah aneh karena Allah memang telah menundukkan benda-benda mati kepada para nabi sebelumnya, yaitu seperti yang pernah dilakukan Allah terhadap tongkat Nabi Musa alaihissalam. Tongkat Nabi Musa dapat menelan bulat-bulat semua tipu muslihat yang dibuat oleh para ahli sihir Raja Fir'aun. Sesudah tongkat tersebut beralih rupa menjadi ular besar, setelah itu ular tersebut menjadi tongkat kembali seperti semula. Kemudian, tatkala Nabi Musa memukulkan tongkat tersebut ke sebuah batu besar, memancarlah dari batu tersebut sebanyak 12 buah mata air sehingga masing-masing puak Bani Israel mendapat bagian satu mata air untuk mereka minum. Demikian pula terhadap para nabi lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkan untuk mereka berbagai macam benda mati sesuai dengan kehendaknya supaya orang-orang yang berakal mengerti akan kebesaran kedudukan mereka dan pentingnya fungsi mereka.